Saya orangnya itu sangat terbuka. Saya tidak pernah suka main sandiwara seperti dalam dunia politik. Benar saya bilang benar, salah bilang salah. Makanya dalam hal ini tidak mungkin namanya tuh saya disusupkan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas berita Ahok menepis tudingan jadi kuda putih Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Di TikTok ini lagi FYP setiap hari bahwa Pak Ahok ini diibaratkan sebagai kuda putihnya Pak Jokowi. Pak Ahok masuk ke 03 supaya tidak ada kesempatan 03 dan 01 ini bisa koalisi kalau sampai di putaran kedua. Makanya itu orang tuh pinter banget ngarang ya. Itu pinter banget ngarang. Saya orangnya itu sangat terbuka. Saya tidak pernah suka main sandiwara seperti dalam dunia politik. Benar saya bilang benar, salah bilang salah. Makanya dalam hal ini tidak mungkin namanya tuh saya disusupkan Pak Jokowi. Saya di PDI Perjuangan itu udah kenal sebelum saya kenal Pak Jokowi. Hubungan saya sama Bu Mega itu seperti keluarga. Jadi nggak ada. Bahkan saya bilang saya ini Pak Bu Mega petugas partai, saya petugas partai. Saya udah langsung orang bilang, saya ngomong keras, kamu kritik Pak Jokowi ya, nyerang personal. Enggak. Saya cuma sampaikan hati-hati. Orang ini penjilat, jangan dipotong-potong kalimat saya. Kan diadu domba nih. Bilang nggak bisa apa kerja lah macam-macam gitu kan. Yang saya bilang si Grabe nggak bisa kerja. Dipotong nih, Pak Jokowi juga bisa kerja. Aduh, saya mau sampaikannya. Maksud saya bilang, mana sih ada orang bisa kerja yang sendiri, nggak dukung partai. Makanya kalau Ibu Mega tidak mau meritokrasi, nggak akan lahir seorang Jokowi. Ganjar kalau bukan karena sistem meritokrasi di PDI Perjuangan, jangan harap lu calon presiden. Calonin Mbak Puan dong. Nah itu yang saya sampaikan. Pak Jokowi harus ikutin cara kerja ini dong. Kenapa lu tiba-tiba tadi bilang anakmu nggak bisa, tiba-tiba anakmu ikut bisa gitu loh. Sedangkan bagi saya, kau jadi calon presiden sekalian deh. Calonnya Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Saya khawatir Pak Jokowi itu begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Itu mau apa Pak Jokowi? Emang ada dalam konstitusi kita mantan presiden bisa ngatur presiden terpilih? Terus konstitusi kita bisa ngatur ada pembagian kekuasaan antara wakil presiden dan presiden? Nah itu nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada konstitusi ya. Konstitusi ya. Lu kalau cuma tanda tangan pakai materai, itu mah ganti pakai elur bikin materai baru, bos. Orang politik malah bisa dipercaya pakai materai, bos. Terus mau apa? Konstitusi saya presiden kok. Itu yang saya khawatir. Orang yang 2 periode nyerang Pak Jokowi, nuntut di MK. Kalau saya, mungkin kamu bisa percaya, saya kalah nggak pernah gugat loh. Gue terima, selamat. HUT DKI gue datang, salaman sama Pak Anies, ketemu kawinan gue salaman. Kemarin ketemu Caimin gue salaman. Caimin masih bilang, gila juga lo ya. Kalau lebih gila gue bilang, karena Caimin ini pendukung saya waktu gubernur Babel. Termasuk DKI. Dia juga jenguk saya, baik sih sama Caimin. Ahok berarti soal kuda putihnya Pak Jokowi itu nggak benar sama sekali. Makanya ada yang bilang gue kuda hitam apa segala macam dulu. Apa kartu truf terakhir Bu Mega. Bu Mega sampai terakhir pun nggak mau kasih saya berhenti. Menurut saya ada berita yang lagi viral, yaitu Ahok dituding jadi kuda putih Jokowi. Menurut kacamata orang awam, hubungan Ahok dan Anies pasti tidak akan baik. Mungkin Anies dianggap memanfaatkan kelompok intoleran untuk memenangkan pilkada yang juga demo besar-besaran hingga Ahok dipenjara. Kalau kemudian ada narasi Ahok kuda putih Jokowi,
memang masuk akal jika dikaitkan dengan koalisi saat ini. Narasi ini berharap Ahok sakit hati dan marah jika paslon 03 dan 01 bergabung di putaran kedua sehingga terjadi perpecahan dan paslon 02 yang menang. Strategi ini lumayan menurut saya, dan ini pastinya dirancang lawan sebagai bentuk kepanikan. Banyak yang jadi cacing kepanasan meskipun banyak yang berkuar-kuar. Momentum Ahok sudah hilang. Tapi nyatanya banyak yang susah tidur gara-gara Ahok. Ahok will never die. Ahok nggak akan mati. Ahok itu langka di negara ini. Konsisten dengan ucapannya, taat aturan, dan ucapannya keras. Itu yang membuat dia disukai banyak orang, apalagi Ahoker. Ahok itu bukan orang yang bisa dipaksa. Kalau apa yang akan dikerjakan tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia tidak akan pernah mau. Mungkin Ahok merasa negara ini sedang tidak baik-baik saja, makanya Ahok turun gunung ikut berkampanye. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah ini ya. Saya mengatakan Pak Ahok ini seperti kuda putih yang kemudian jika nanti Bapak ataupun Bapak masuk putaran 2 tidak dapat bergabung dengan 01 karena adanya Pak Ahok. Tanggapan? Ya, semuanya akan bisa mempertimbangkan, memperhitungkan, berasumsi. Tapi Ahok teman saya, dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi gubernur, wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar, lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur. Ingat semua kasusnya? Orang jualan ayam, dan kemudian dia masuk penjara dan dia ikhlas itu. Lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai. Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai. Dan nilai itu secara universal bisa dipertanggungjawabkan. Take it or leave it. Ketakutan terbesar Prabowo, Jokowi, dan Istana adalah bergabungnya koalisi Ganjar dan Anies di putaran kedua. Dan ini mirip Pilgub DKI tahun 2017. Waktu Ahok ada di posisi puncak survei, tapi hasil pemilihannya itu tidak bulat di angka 50%. AHY kemudian tersungkur dan akhirnya pendukung AHY gabung dengan Anies yang sejak awal selalu ada di nomor buncit hasil survei. Kenapa pendukungnya AHY bisa gabung dengan Anies waktu itu? Karena mereka punya musuh bersama, yaitu Ahok. Dan konsep koalisinya memang asal bukan Ahok pada waktu itu yang menyatukan mereka semua. Dan kita tahu Ahok yang selalu merajai survei akhirnya tumbang dikalahkan oleh Anies Baswedan. Situasi yang mirip Pilgub DKI 2017 sepertinya terjadi lagi sekarang. Jadi dejavu saya. Tagar asal bukan Prabowo itu berkumandang menyatukan banyak orang. Sebenarnya sih menurut saya yang menyatukan banyak orang antara pendukung 01 dan 03 itu justru bukan karena ingin melawan Prabowo, tetapi ingin melawan Jokowi. Ketidaknetralan Jokowi sebagai presiden yang mulai dia tunjukkan saat Mahkamah Konstitusi dimainkan membuat banyak orang semakin muak. Apalagi semakin kesini pemerintah semakin terlihat berpihak lewat pembagian bansos, pengerahan aparat, pemanggilan kepala desa, dan banyak lagi cerita. Posisi Gibran sebagai anak Jokowi itu yang dulu diharapkan mendongkrak suara Prabowo justru menjadi bandul pemberat sehingga suara Prabowo nggak naik-naik seperti yang diharapkan. Dan yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi justru bukan Anies yang masuk putaran kedua, tetapi Ganjar. Kenapa mereka takut kalau Ganjar masuk putaran kedua? Karena karakter pendukung Ganjar dengan pendukung Prabowo yang sekarang banyak diisi oleh pendukung Jokowi itu sama-sama nasionalis. Dan ini berbahaya buat Prabowo
karena akan terjadi pembelahan pendukung yang sangat besar di kedua paslon. Dan semakin berbahaya jika kelompok agamis yang sebelumnya mendukung Anies akan gabung juga ke Ganjar. Karena sejak dulu, sejak Pilpres 2014 dan 2019, mereka ini memang bukan pendukung Prabowo, tetapi para pembenci Jokowi. Ganjar akan dapat keuntungan besar jika masuk putaran kedua, persis seperti yang didapatkan oleh Anies di Pilgub 2017. Inilah yang ditakutkan oleh Prabowo dan Jokowi. Melihat Pak Ahok ini tambahan energi buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama di beberapa demografi dan geografi seperti di perkotaan dan di anak-anak muda. Ini yang perlu kita tambahkan kepada dukungan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ahok sendiri tentunya ya kita tahu beliau memiliki sifat apa adanya gitu. Jadi ini yang banyak disukai masyarakat dan saya selalu ingin lebih banyak merangkul sehingga kita tidak terjadi keterpecah belahan. Tapi sama sekali bahwa Pak Ahok itu masuk bergabung itu karena hati nurani beliau. Beliau ingin memperjuangkan Ganjar Mahfud. Saya sempat bicara Sabtu lalu di GBK, beliau semangat, beliau all out. Kita bagi-bagi tugas. Hari ini saya turun di Jawa Timur. Kita harapkan Pak Ahok. Nah, sekian dulu videonya ya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.